Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gianti Ramadhani dari kelas D Pendidikan Akuntansi. Jadi hari ini kita akan belajar chapter 11 accounting tentang depreciation, impairments, and depletion. Jadi depreciation itu adalah penyusutan, impairments itu adalah penurunan nilai, serta depletion itu adalah penipisan nilai. Jadi depreciation ini ada 6 peta konsep yang akan dipelajari, tapi hari ini kita akan mempelajari impairments-nya saja. Itu ada recognizing, impairment illustration, and reversal. Ini di sini ada case. At the end of 2019, Pharma Company ngetes mesinnya untuk penurunan nilai. The machine itu has carrying amount memiliki nilai 200.000. Ini sudah di-estimated itu sekitar 5 tahun lagi sisa sisa dari mesinnya itu 5 tahun lagi karena ada market related dan juga kemajuan teknologi yang membuat mesin itu hanya tersisa 5 tahun lagi ya. Lalu Perma itu determines the machine recoverable amount should be based on value in use, harus sesuai dengan nilai value saat itu. Jadi Verma itu use a discount rate 8%. Dan juga Verma analyze indicates that its future cash flow itu ada di 40.000 dolar. Jadi itu cash flow di tahun depan itu atau harus cash tahun depan itu ada 40.000 dolar setiap tahun untuk 5 tahun. Dan juga residual value-nya sebesar 10.000 dolar di akhir tahun di tahun kelima tersebut. Jadi assume that all cash flow occurs the end of the year. Jadi di tiap tahun kayak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat itu value atau present value-nya itu ada 40.000 dolar. Namun di tahun kelima itu 40.000 ditambah 10.000 dolar. Jadi totalnya itu 250.000 dolar. Nah, next. Ini ada impairment illustration. Jadi impairment illustration itu ada dari carrying amount, terus ke compare to dan recoverable amount, lalu ke higher of fair value less cost to sell sama value in use. Jadi kalau misalnya di fair value less cost to sell-nya tidak diketahui atau unknown, yang kita pakai itu adalah value in use. Kalau misalnya value in use lebih besar juga yang kita pakai ke value in use. Nanti value in use-nya ditaruh di atas di recoverable amount. Lalu dijumlahin dengan carrying amount. Jika recoverable amount-nya itu rendah, dia harus dikurangi oleh carrying amount. Nanti yang menghasilkan impairment loss-nya itu 33.486. Nah, ini sesuai dengan table present value atau time value of money yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu ada di table 64 karena dia present value. Jadi present value itu selalu ada di table genap. Present value of 5 annual payments-nya 40.000 dolar, itu dikali dengan 8%, di time value of money-nya di table 64, dia menghasilkan nilai 3,99271. Lalu 3,99271 itu dikali dengan 40.000 dolar yang menghasilkan 159.708,40. Itu nilai yang akan dihasilkan selama 5 tahun ke depan yang kita lihat di tahun ini. Present value of residual value atau residualnya itu 10.000 dikali dengan 8%. Dilihat dari tabelnya, ini harusnya tabel 62. Nanti hasil penjumlahannya itu 6,805. Lalu value in use related to machine-nya selama 5 tahun ke depan nanti yaitu sebesar 166.000 dolar, 514.000 rupiah. Nah, ini sesuai dengan impairment illustration-nya. Lalu next. Nah, cara kita menjurnal itu kita menggunakan si hasil impairment loss-nya. Jadi loss on impairment-nya di debit 33.486, lalu bertambah accumulated depreciation machine-nya 33.486. Nah, ini ada reversal atau pengembalian of impairment loss. Jadi ini tuh Tan Group purchase equipment, membeli equipment, peralatan
pada Januari tahun 2019 sebesar 300.000 dolar. Useful life-nya itu 3 tahun dan tidak ada residual value. Depreciation expense-nya 300.000, jadi tiap tahunnya 100.000. Carrying amount-nya 200.000 dan 100.000. Namun, di akhir tahun Desember 31, 2019, dan itu records and impairment loss-nya. Ada impairment loss tambahan, itu sebesar 20.000. Yang mengharuskan, yang menjadikan carrying amount-nya itu jadi 200.000 dikurang 20.000, jadi 180.000. Jurnalnya juga berubah, jadi loss on impairment-nya 20.000 dan accumulated depreciation equipment-nya 20.000, karena dia ada tambahan dari loss on impairment. Nah, jadinya depreciation expense jadi berubah juga. 180.000 itu dibagi 2 tahun karena sisa 2 tahun. Carrying amount-nya 90.000 karena dia dibagi 2 sama si 180.000-nya. Namun, at the end of 2020, then determines that the recoverable amount of the equipment itu 96.000. Jadi dia nambah 6.000. Jadi, jurnalnya juga berubah nih. Tadinya jadi 90.000, berubah lagi 6.000. Tadi kan udah 90.000 dan 20.000 ya. Sekarang berjumlah lagi 6.000. Jadi jurnal itu accumulated depreciation equipment 6.000, lalu recovery of impairment loss-nya 6.000 di kredit. Nanti ini bakal dimasukin ke buku besar account. Oke, next sekarang kita lanjut ke chapter 12, yaitu tentang intangible asset. Jadi intangible asset ini kita akan belajar tentang intangible asset issues, karakteristik, value, amortization, type of intangible, impairment and presentation of intangible, and research and development cost. Namun yang kita pelajari hari ini adalah impairment and present of intangible. Next. Nah, ini tabelnya masih sama kayak yang di impairment sebelumnya, carrying amount, compared to recoverable amount, higher of, value in use, dan lain-lain. Kalau value in use lebih besar, itu yang dipakai adalah value in use daripada fair value less cost to sell. Ada case itu tentang impairment of limited life intangible. Ini di illustrationnya, large SA has a patent on how to extract oil from shale rock. Ini kayak dia mau ekstrak minyak batu bara dengan carrying value-nya tuh 5 juta at the end of 2018. Namun karena ada perubahan dari teknologi yang membuat dia akhirnya harus melakukan less estimate the patent value. Jadi bertambah 2 juta based on the discount expect net future cash flow, ex market, rate of interest. Jadi, tadi kan sudah 5 juta, namun ada recoverable amount-nya 2 juta. Nah, karena recoverable amount-nya lebih rendah dari carrying amount, mengharuskan si recoverable itu dikurangi oleh carrying amount. Yang akhirnya kita mendapatkan hasil impairment loss-nya itu sebesar 3 juta. Jurnalnya, karena tadi seperti impairment sebelumnya, yang membedakan adalah ini pattern-nya, jadi 3 juta di kredit dan loss on impairment-nya 3 juta juga di debit. Lalu ada reversal of impairment loss. Tadi sama, kalau tadi yang 90.000 dan ditambah 20.000, kalau ini the carrying value of pattern-nya tuh 2 juta kan. Lalu di amortization selama 5 tahun. Amortization-nya selama 5 tahun 400.000, 400.000, 400.000, dan selanjutnya. Carrying amount-nya juga sudah dihitung. Lalu jurnalnya itu berubah karena di tahun awal 2020, based on improving condition-nya, marketnya tuh harus merubah teknologi si minyak ini, yang mengharuskan dia tuh bertambah sebesar 1.750.000. In this case, let's reserve a portion of the recognized impairment loss. Jadi bertambah pattern-nya tadinya 1.750 dikurang dengan 1.600.000 sesuai yang di tahun awal. Itu dia dikurang hasilnya 150.000 yang menghasilkan
impairment loss-nya. Impairment loss-nya itu dikredit, jadi recovery of impairment loss. Nanti hasil ini juga harus diubah di account-nya, yaitu penghapusan data yang sebelumnya menjadi 150.000. Oke, sekian saja penjelasan chapter 11 dan chapter 12 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.